Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fani Dwi Cahya dengan NPM 23153104447 akan menjelaskan jawaban dari tugas mikroekonomi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 16. Pertemuan pertama, tugas konsep mikroekonomi. 1. Sebutkan 5 masalah ekonomi yang ada di sekitar Anda. 2. Apa penyebab masalah? 3. Apa dampak masalah? 4. Apa solusinya? Yang pertama, 5 masalah ekonomi yang muncul di lingkungan rumah. 1. Pengelolaan keuangan keluarga. Tidak adanya anggaran yang jelas sehingga pengeluaran seringkali melebihi pendapatan. Kesulitan mengatur prioritas kebutuhan seperti pendidikan, makanan, dan hiburan. 2. Ketergantungan pada hutang. Banyak keluarga bergantung pada pinjaman atau kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beban bunga yang tinggi menyebabkan sulitnya melunasi hutang. 3. Pengangguran atau pendapatan tidak tetap. Anggota keluarga tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya mendapatkan penghasilan dari pekerjaan lepas yang tidak menentu. Hal ini menyulitkan untuk merencanakan keuangan jangka panjang. 4. Biaya pendidikan yang tinggi. Pendidikan anak memerlukan biaya besar mulai dari sekolah, buku, hingga kegiatan ekstrakurikuler. Banyak keluarga kesulitan menyisihkan dana untuk pendidikan berkualitas. 5. Kenaikan harga kebutuhan pokok. Inflasi menyebabkan harga bahan makanan, listrik, air, dan kebutuhan pokok lainnya terus meningkat. Penghasilan yang tidak naik sebanding dengan kenaikan harga menambah tekanan ekonomi. Logisnya hari itu saya memang ada pinjaman online. Saya tahu aplikasinya dari Play Store. Lalu saya minjem di salah satu aplikasi ini dengan pinjaman 3 juta. Ya, dengan pinjaman 3 juta, tapi yang cair ke saya hanya 2.040.000. Ya. Nah, dan saat itu saya ada telat bayar dan yang harus saya bayarkan kembali adalah 4.230.000. Saya nggak tahu itu bunganya berapa persen, saya nggak hitung ya. Nah, dan kasus saya ini kan ya, dan kasus saya ini kan tentang asusila karena keterlambatan pembayaran. Jadi foto saya, data saya diedit lah sama DC ini dengan konten-konten asusila. Dan setelah itu disebar sama mereka di seluruh kontak HP saya, seluruh kontak HP ya. Jadi setelah itu banyaklah dari teman-teman saya, keluarga saya yang menelpon apakah ini benar atau tidak gitu. Nah, dari situlah saya langsung lapor ke Polda Metro Jaya. Jawaban kedua, penyebab masalah ekonomi. Penyebab masalah ekonomi di lingkungan rumah bisa sangat beragam. Salah satunya adalah kurangnya edukasi keuangan yang membuat keluarga tidak mampu mengatur anggaran dengan baik, sehingga pengeluaran seringkali lebih besar daripada pendapatan. Selain itu, banyak keluarga bergantung pada utang karena penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, atau mereka menghadapi pengeluaran mendesak seperti biaya kesehatan. Masalah lain muncul akibat pengangguran atau pendapatan yang tidak tetap, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya keterampilan atau kesempatan kerja. Biaya pendidikan yang terus meningkat juga menjadi beban, terutama bagi keluarga yang banyak anak. Faktor lain yang memperparah adalah inflasi yang membuat harga kebutuhan pokok seperti makanan dan listrik menjadi lebih mahal, sementara pendapatan keluarga tidak bertambah dengan secara signifikan. Sebuah ini menunjukkan bagaimana ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Dan untuk jawaban ketiga, dampak masalah ekonomi. Dampak dari masalah ekonomi di lingkungan rumah dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan keluarga, baik secara finansial, emosional, maupun sosial. Penjelasannya, masalah ekonomi dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Hal ini seringkali berujung pada penurunan kualitas hidup keluarga, termasuk gizi buruk atau putus sekolah bagi anak-anak. Beban finansial yang berat juga dapat memicu stres, konflik, dan bahkan memecahkan dalam keluarga. Karena tekanan untuk mencukupi kebutuhan seringkali menjadi sumber ketegangan antar anggota keluarga. Ketergantungan pada utang dapat mempengaruhi situasi, terutama jika bunga yang harus dibayar tinggi, yang pada akhirnya mempersulit ruang gerak finansial keluarga. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dapat menghambat keluarga untuk mencapai tujuan jangka panjang, seperti memiliki rumah sendiri atau penyimpanan dana pensiun. Secara sosial, masalah ekonomi juga dapat menurunkan partisipasi keluarga dalam kegiatan ekonomi atau masyarakat karena keterbatasan biaya. Hal ini berpotensi menciptakan isolasi sosial dan memperburuk kesejahteraan mental. Jika masalah ekonomi meluas dan tingkat komunitas, ini bisa berdampak pada meningkatkan angka kriminalitas atau ketegangan sosial. Dan jawaban yang keempat, solusi untuk masalah ekonomi di lingkungan rumah membutuhkan pendekatan yang terencana dan melibatkan perubahan kebiasaan, pemanfaatan peluang, serta lingkungan dari berbagai pihak. Yang pertama, membuat anggaran keuangan. Keluarga perlu merencanakan pengeluaran berdasarkan prioritas, membedakan antar kebutuhan dan keinginan, serta mencatat pemasukan pengeluaran secara rutin.
Selanjutnya, mengelola utang dengan bijak. Hindari utang konsumtif dan fokus pada pelunasan utang yang memiliki bunga tinggi. Jika memungkinkan, negosiasi ulang cicilan agar lebih ringan. Dan selanjutnya, menambah sumber penghasilan. Keluarga dapat mencari pekerjaan tambahan, memanfaatkan keterampilan untuk membuka usaha kecil atau menjual barang-barang yang tidak terpakai. Dan terakhir, memanfaatkan program pemerintah, ikut serta dalam program bantuan sosial, subsidi pendidikan, atau pelatihan kerja yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Pertemuan kedua tentang analisa dan kegiatan ekonomi. Tugasnya, sebutkan jenis bentuk perekonomian Indonesia, berikan penjelasannya, kritisi apa kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia, dan yang terakhir, apa yang terbaik untuk ekonomi Indonesia, buatkan alasannya. Jawaban nomor 1, bentuk perekonomian Indonesia dapat mencapai 6-8 bentuk utama, tergantung dari pendekatan atau kategori yang digunakan. Namun, inti dari perekonomian Indonesia adalah ekonomi campuran yang berlandaskan kerakyatan dan nilai-nilai Pancasila, disesuaikan dengan dinamika modern seperti ekonomi digital dan global. 8 jenisnya yaitu, ada 2, berdasarkan sistem ekonomi dan berdasarkan aspek lokal dan tradisional. Berdasarkan sistem ekonomi, ada 1, ekonomi campuran, ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila, 4, ekonomi pasar, 5, ekonomi digital, 6, ekonomi hijau. Dan berdasarkan aspek lokal dan tradisional, 1, ekonomi tradisional, 2, ekonomi global. Jawaban nomor 2, untuk penjelasannya, 1, ekonomi campuran. Berpaduan antara ekonomi pasar dan ekonomi terpusat yang diterapkan sebagai sistem ekonomi utama Indonesia. Contohnya, pemerintah mengendalikan sektor strategis seperti energi, tetapi sektor swasta bebas di bidang lainnya. Kedua, ekonomi kerakyatan. Berorientasi pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya, peran koperasi, UMKM, dan usaha mikro dalam perekonomian nasional. Yang ketiga, ekonomi Pancasila, berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang menyimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Yang keempat, ekonomi pasar atau kapitalitas sebagian. Penyesuaian Indonesia terhadap ekonomi global, di mana swasta dan mekanisme pasar memengaruhi sebagai sektor. Contohnya, sektor teknologi, startup, dan perdagangan bebas. Dan yang kelima, ada ekonomi digital. Berkembang pesat dengan kemajuan teknologi mencakup perdagangan online dan layanan fintech. Contohnya, e-commerce atau perdagangan online, edukasi online, dan lainnya. 6, ekonomi hijau, fokus pada berkelanjutan lingkungan dan transisi ke energi terbarunya. Contohnya, investasi dalam energi surya, angin, atau pengurangan deforestasi. 7, ekonomi tradisional, masih berlaku di wilayah pedesaan atau adat berbasis pertanian, barter, atau produksi untuk kebutuhan lokal. Contohnya, sistem pertanian subsisten di pedalaman Papua. Dan yang terakhir ada ekonomi global, terintegrasi dengan perdagangan internasional, investasi asing, dan kerjasama ekonomi regional. Contohnya, peran Indonesia dalam ASEAN dan G20. Jawaban yang ketiga untuk penganalisis, untuk mengkritisi kelemahan dan kelebihan ekonomi Indonesia dengan mempertimbangkan konteks yang lebih mendalam dan implikasi dari masing-masing aspek. Dapat saya uraikan dari segi kelebihan, kekayaan sumber daya alam, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari tambang, hasil hutan, hingga potensi perikanan. Kritik saya, meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, pengelolaannya seringkali tidak berkelanjutan. Banyak kasus eksploitasi berlebihan dan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran. Selain itu, ketidakadilan dalam distribusi keuntungan dari sumber daya ini seringkali menciptakan ketergangguan sosial dan konflik antar masyarakat lokal dan perusahaan besar. Dari segi domestik yang besar, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar untuk mendukung konsumsi. Kritik saya, meskipun pasar domestik besar, struktur pasar Indonesia seringkali dikuasai oleh oligopoli dan monopoli. Hal ini menghambat persaingan sehat dan inovasi, serta menciptakan ketidakadilan dalam akses pasar bagi usaha kecil dan menengah atau UKM. Selain itu, daya beli masyarakat yang bervariasi menyebabkan ketidakmerataan dalam konsumsi. Kalau dari pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung tumbuh stabil dengan rata-rata 5% per tahun selama beberapa dekade terakhir. Kritik saya, pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Banyak indikator sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata. Selain itu, pertumbuhan yang didorong oleh konsumsi domestik dapat menjadi tidak berkelanjutan jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Dan yang terakhir, ada infrastruktur yang semakin berkembang.
Beberapa tahun terakhir, pengembangan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara meningkat. Kritik saya, pembangunan ini sering tidak efisien karena banyak proyek yang terhambat atau over budget. Selain itu, utang luar negeri untuk pendanaan infrastruktur menimbulkan risiko beban fiskal jangka panjang. Meskipun ada dukungan pemerintah, kebijakan seringkali tidak terkoordinasi dan terfokus. Proyek infrastruktur yang tidak tepat sasaran dan korupsi dalam pengadaan dapat mengurangi efektivitas investasi publik. Selain itu, birokrasi yang rumit dan lambat dapat menghambat kemudahan berusaha. Kalau dari segi kelemahan, ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial dan regional di Indonesia masih tinggi, baik antara wilayah perkantoran dan pedesaan maupun antar Jawa dan luar Jawa. Kritik saya, ketimpangan ini menunjukkan kegagalan dalam distribusi hasil pembangunan. Pembangunan yang terpusat di Jawa menciptakan disparitas atau perbedaan ekonomi, sementara daerah seperti Papua dan Maluku tetap tertinggal, memicu potensi konflik sosial. Selanjutnya, ketergantungan pada impor. Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku, pangan, dan barang modal. Kritik saya, ketergantungan ini melemahkan kemandirian ekonomi terhadap fluktuasi harga global dan tekanan nilai tukar. Ironinya, beberapa barang impor seperti beras dan garam sebenarnya dapat diproduksi secara lokal jika ada kebijakan yang mendukung. Selanjutnya ada korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Korupsi masih menjadi penghambat besar dalam efisiensi ekonomi, sedangkan birokrasi seringkali lambat dan tidak transparan. Kritik saya, kondisi ini menghambat investasi dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem pemerintah. Bahkan pengelolaan anggaran negara seringkali bocor sehingga program pembangunan tidak mencapai sasaran. Selanjutnya, ketergantungan pada sektor premier. Perekonomian Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian, tambang, dan hasil bumi. Kritik saya, sektor ini rentan terhadap perubahan harga global, seperti penurunan harga batu bara atau minyak sawit yang bisa langsung berdampak pada pendapatan negara. Diversifikasi ekonomi seperti pengembangan sektor, teknologi, dan industri manufaktur masih lemah. Dan yang terakhir ada produktivitas tenaga kerja rendah. Mayoritas tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal dengan produktivitas yang rendah. Kritik saya, rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan kerja menyebabkan banyak tenaga kerja tidak siap menghadapi kebutuhan pasar modern. Jawaban yang keempat, alasan untuk ekonomi Indonesia. Bentuk ekonomi terbaik untuk Indonesia adalah ekonomi campuran berbasis kerakyatan karena sistem ini mencerminkan keseimbangan antara peran pemerintah, mekanisme pasar, dan nilai-nilai lokal yang berakar pada Pancasila Undang-Undang 1945. Dalam sistem ini, sektor strategis seperti energi, transportasi, dan sumber daya alam tetap dikelola oleh negara untuk memastikan pemerataan dan kesejahteraan rakyat. Sementara sektor swasta diberi ruang untuk berinovasi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Ekonomi campuran berbasis kerakyatan juga memprioritaskan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan UMKM, koperasi, dan usaha mikro. Hal ini penting karena mayoritas masyarakat Indonesia masih bergantung pada sektor informal yang menghidupkan mereka. Dengan pendekatan ini, pembangunan ekonomi tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan hasil, terutama di daerah-daerah tertinggi yang selama ini kurang terjangkau oleh pembangunan. Selain itu, bentuk ekonomi ini mendukung pengembangan kemandirian nasional melalui pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan mendorong hilirisasi industri, Indonesia dapat memperkuat daya saingnya di tingkat global. Sistem ini juga fleksibel untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan teknologi dan dinamika pasar internasional, sambil tetap mempertahankan kendali atas sektor-sektor penting. Pada akhirnya, ekonomi campuran berbasis kerakyatan menawarkan solusi terbaik bagi Indonesia karena mampu menggabungkan efisiensi pasar dengan perlindungan sosial, memastikan pembangunan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pertemuan ketiga tentang konsep dasar permintaan. Tugasnya, amati permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar atau pajak dekat rumah Anda. Yang kedua, buat grafik permintaannya. Untuk jawabannya, saya mengambil contoh itu beras. Untuk permintaan suatu jenis atau bentuk barang yang ada di pasar atau pajak di daerah rumah dengan hubungan antara harga beras per kilogram dan jumlah beras yang diminta.
Untuk harga berasnya per kilogram ada di 10.000, jumlah permintaannya ada 1.000. Terus ada 12.000, jumlah permintaannya itu ada 900, 14.000, jumlah permintaannya 800, harga 16.000, jumlah permintaannya 700, dengan harga 18.000, jumlah permintaannya 600. Sedangkan yang terakhir ada dengan harga 20.000, permintaannya ada di angka 500. Dan untuk kurva permintaan, dari data di atas dapat disimpulkan, data menunjukkan bahwa semakin tinggi harga beras, jumlah permintaan konsumen menurun sesuai hukum permintaan. Kurva permintaan akan memiliki kemiringan negatif, menggambarkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Berikut adalah kurva permintaan beras berdasarkan data yang diberikan pada sumbu horizontal X, ditampilkan jumlah permintaan kilogram per minggu, sedangkan pada sumbu vertikal Y ditampilkan harga beras dengan per kilogram. Kurva menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan sesuai dengan hukum permintaan. Dan ini dia bentuk kurvanya, dia memiring ke kiri. Next, kita lanjut untuk pertemuan keempat. Konsep dasar penawaran. Tugasnya yaitu ada 2, amati produk yang ada di pajak atau pasar dekat Anda, buatkan elastisitas permintaannya. Untuk jawabannya, saya mengambil contoh produk yang sama dengan pertemuan ketiga yaitu beras. Untuk menghitung elastisitas harga permintaan antara setiap pesangon data dalam tabel, kita akan mengikuti langkah yang sama seperti sebelumnya, tetapi untuk setiap perubahan harga dan permintaannya, berikut adalah data permintaan beras. P untuk harga beras dan Q untuk jumlah permintaan. Di harga 10.000 ada permintaan 1.000, di harga 12.000 permintaannya 900, di harga 14.000 permintaan 800, 16.000 permintaan 700, dan di harga 18.000 ada permintaan 600, dan yang terakhir dengan harga 20.000 jumlah permintaannya ada di 500. Untuk mencari estalitasnya dapat kita lihat untuk estalitas antara harga 10.000 dan 12.000 mendapatkan hasil 0,5. Untuk harga elastisitas antara harga 12.000 dan 14.000 mendapatkan 0,67. Di sini rumusnya bisa kita lihat bersama. Dan yang ketiga ada elastisitas antara harga 14.000 dan 16.000 mendapatkan hasil 0,87. Yang keempat untuk elastisitas antara harga 16.000 dan 18.000 mendapatkan hasil 1,14. Kalau di antara harga 18.000 dan 20.000 mendapatkan hasil minus 1,5. Di sini rumusnya sudah tertera, bisa kita lihat bersama. Dari hitungan di atas, hasil elastisitasnya dapat kita simpulkan di harga 10.000 dan harga akhir 12.000 mendapatkan minus 0,5. Di harga 12.000 ke 14.000 mendapatkan hasil minus 0,67. Di harga awal 14.000 dan akhir 16.000 mendapatkan hasil minus 0,87. Dan di harga 16.000 ke 18.000 mendapatkan minus 1,14, dan di 18.000 ke harga akhir 20.000 mendapatkan minus 1,5. Kesimpulannya, nilai elastisitas semakin besar atau lebih negatif seiring dengan kenaikan harga yang menunjukkan bahwa permintaan menjadi lebih elastis atau lebih sensitif terhadap harga pada harga yang lebih tinggi. Di kisaran harga yang lebih tinggi, permintaan lebih responsif terhadap perubahan harga. Pertemuan ke-6, teori permintaan konsumen pendekatan. Pertemuan ke-6 yaitu ada kuis. Tentukan elastisitas permintaan dan penawaran pada setiap perubahan harga pada tabel berikut. Di sini permintaan harga, penawaran, dan permintaan dengan rumusnya yang telah diberikan Bapak. Untuk menjawab kuis tadi, memahami konsep elastisitas dulu. Elastisitas permintaan atau ED mengukur seberapa responsif perubahan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga. Elastisitas penawaran atau disebut dengan ES mengukur seberapa responsif perubahan kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Untuk perhitungan elastisitas penawaran seperti ini, untuk interval 2.000 ke 4.000 mendapatkan hasil 1.
dengan interval 4.000 ke 6.000 mendapatkan hasil yang sama 1 juga, dan begitu juga dengan interval 6.000 ke 8.000 mendapatkan angka 1 juga dengan menggunakan rumus yang telah diberikan di materi pertemuan 6. Kalau untuk menghitung elastisitas permintaan dengan rumusnya yang telah diberikan di pertemuan 6 seperti yang ada di gambar. Untuk interval 2.000 ke 4.000 mendapatkan hasil minus 0,75, interval 4.000 ke 6.000 mendapatkan hasil 0,714, dan interval 6.000 ke 8.000 mendapatkan hasil minus 2,333. Dari hitungan tadi dapat kita jelaskan elastisitas penawaran atau ES pada semua interval elastisitas penawaran bernilai ES1 yang berarti perubahan harga selalu diikuti oleh perubahan kuantitas penawaran dalam proporsi yang sama. Hal ini menunjukkan sifat unitari elastisitas pada penawaran. Misalnya ketika harga naik dari 2.000 menjadi 4.000, jumlah penawaran meningkat sebesar 100% dari 3.000 ke 6.000 sehingga elastisitasnya tetap 1. Sedangkan elastisitas permintaan atau ED pada permintaan elastisitas bervariasi di setiap interval harga. Untuk interval 2.000 ke 4.000 itu mendapatkan hasil minus 0,75. 0,75 ini bersifat inelastis, artinya perubahan harga tidak diikuti oleh perubahan kuantitas yang proporsional. Penurunan permintaan lebih kecil dibandingkan kenaikan harga. Dan sedangkan untuk interval 4.000 ke 6.000, ED-nya yaitu 0,714. Di ED 0,714 masih memiliki inelastis, menunjukkan perubahan harga memiliki pengaruh kecil pada permintaan. Dan yang terakhir untuk interval 6.000 ke 8.000, ED-nya yaitu minus 2,33. Di minus 2,33 ini bersifat elastis, artinya permintaan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Kenaikan harga sebesar 33,33% menyebabkan penurunan kuantitas permintaan sebesar 66,6%. Untuk pertemuan ke-8 itu ujian mid semester. Soal yang diberikan ada 5. Yang pertama, gambarkan secara empiris ekonomi mikro menurut saudara sendiri. Yang kedua, buat contoh secara empiris salah satu produk terkait permintaan dan penawaran. Yang ketiga, buat data empirisnya. Keempat, buatkan tabel permintaan dan penawarannya. Yang kelima, buatkan elastisitas permintaan dan penawarannya. Jawaban yang pertama, ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana keputusan-keputusan ini mempengaruhi penawaran dan permintaan barang dan jasa, serta bagaimana harga ditentukan di pasar. Salah satu konsep utama dalam ekonomi mikro adalah permintaan dan penawaran. Permintaan merujuk pada jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa dengan asumsi faktor lain tetap, ketika harga suatu barang naik, jumlah permintaan akan turun. Dan sebaliknya, sementara itu penawaran mengacu pada jumlah barang atau jasa yang ingin mampu diproduksi oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, jumlah penawaran akan meningkat. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Pada titik ini tidak ada kekurangan atau kelebihan barang di pasar. Grafik permintaan dan penawaran seiring digunakan untuk menggambarkan keseimbangan ini. Elastisitas juga menurunkan konsep penting dalam ekonomi mikro. Elastisitas mengukur sebagai besar perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan harga. Ada elastisitas permintaan yang mengukur responsif permintaan terhadap perubahan harga, serta elastisitas penawaran yang mengukur responsif penawaran terhadap perubahan harga. Teori konsumsi menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan tentang pengeluaran mereka berdasarkan pendapatan dan preferensi. Model utilitas menyatakan bahwa konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan dan konsumen yang konsumsi barang dan jasa. Di sisi lain, teori produksi menganalisis bagaimana perusahaan mengubah input menjadi output. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output, sementara skala ekonomi menggambarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan saat meningkatkan skala produksi. Secara keseluruhan, ekonomi mikro memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana individu dan perusahaan berinteraksi dalam perekonomian.
Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi mikro, kita dapat membuat keputusan ekonomi yang lebih rasional sebagai konsumen maupun produsen. Selain itu, analisis ekonomi mikro juga sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mengelola perekonomian secara keseluruhan. Jawaban kedua, contoh empiris. Contoh empiris tentang permintaan dan penawaran pada suatu produk. Saya di sini mengambil contoh masker selama pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19 dapat disaksikan fluktuasi harga dan ketersediaan masker yang cukup signifikan. Dapat kita analisis fenomena ini berdasarkan konsep permintaan dan penawaran. Permintaan masker selama pandemi COVID-19 peningkatan drastis saat pandemi melanda permintaan masker melonjak tajam. Masyarakat menyadari pentingnya masker sebagai salah satu alat pelindung diri APD untuk mencegah penyebaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaannya, ketersediaan informasi. Semakin banyak informasi tentang pentingnya masker, semakin tinggi permintaan. Lanjut, kebijakan pemerintah. Pemberlakuan kebijakan wajib masker di tempat umum mendorong permintaan. Yang ketiga, ketakutan terhadap virus. Kecemasan masyarakat akan penularan COVID-19 membuat mereka berlomba-lomba membeli masker. Yang keempat, harga masker. Meskipun harga masker sempat melonjak, permintaan tetap tinggi karena dianggap sebagai kebutuhan primer. Sedangkan untuk penawaran masker selama pandemi COVID-19, keterbatasan penawaran awal. Pada awal pandemi, banyak produsen masker kewalahan memenuhi permintaan yang melonjak drastis. Hal ini menyebabkan kelangkaan masker dan harga yang melambung tinggi. Peningkatan penawaran, seiring berjalannya waktu, semakin banyak produsen yang memulai produksi masker sehingga penawaran mulai meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawarannya. 1. Kapasitas produksi. Kemampuan produsen dalam meningkatkan kapasitas produksi menjadi faktor penentu jumlah masker yang bisa dipasarkan. Kedua, harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku seperti kain dan filter dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual masker. Yang terakhir, regulasi pemerintah. Peraturan pemerintah terkait standar kualitas masker juga mempengaruhi penawaran. Interaksi permintaan dan penawaran masker. Yang pertama ada keseimbangan. Ketika permintaan dan penawaran masker seimbang, terbentuklah harga keseimbangan. Pada saat pandemi, harga keseimbangan masker cenderung fluktuatif karena terus berubahan tingkat permintaan dan penawaran. Yang kedua, kelebihan permintaan. Pada awal pandemi terjadi kelebihan permintaan masker karena jumlah permintaan jauh lebih tinggi daripada jumlah penawaran. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan harga yang tinggi. Yang terakhir, kelebihan penawaran. Setelah produksi masker meningkat, terjadi kelebihan penawaran. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan harga masker. Di sini dapat kita lihat contoh dari grafis permintaan dan penawarannya. Untuk penjelasannya, kurva permintaan bergeser ke kanan secara signifikan akibat peningkatan permintaan. Sedangkan kurva penawaran awalnya bergeser ke kiri karena terbatasnya penawaran, kemudian bergeser ke kanan seiring peningkatannya produksi. Kesimpulannya, contoh kasus masker selama pandemi COVID-19 menunjukkan secara jelas bagaimana interaksi antara permintaan dan penawaran dapat mempengaruhi harga dan ketersediaan suatu produk. Faktor-faktor seperti ini, informasi kebijakan pemerintah dan kapasitas produksi memiliki peran penting dalam membentuk pasar masker. Untuk jawaban ketiga tentang data empiris. Data empiris permintaan dan penawaran masker. Catatan, data ini bersifat hipotesis dan dibuat untuk tujuan ilustrasi. Data aktual dapat bervariasi tergantung pada wilayah waktu dan sumber data. Tahun 2020, konteks awal pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan permintaan masker medis dan kain. Harga rata-rata masker 5.000 sampai 10.000 per lembar sebelum pandemi, melonjak hingga 25.000 sampai 50.000 per lembar pada puncaknya. Permintaannya diperkirakan mencapai 1 juta masker per hari pada bulan April 2020 di Indonesia. Penawarannya, produsen lokal meningkatkan kapasitas tetapi tidak mampu memenuhi lonjakan mendadak. Di tahun 2021, konteksnya ketersediaan vaksin mulai meningkat, tetapi varian baru COVID-19 seperti Delta menyebabkan permintaan masker tetap tinggi. Harga rata-rata masker medis 10.000 sampai 20.000 per lembar atau stabil dibanding 2020. Permintaannya turun menjadi sekitar 700.000 masker per hari pada semester kedua. Penawaran masker meningkat dengan kehadiran produsen baru, termasuk masker kain reusable yang lebih murah, sekitaran harga 15.000 sampai 15.000 per unitnya.
Di tahun 2022, konteksnya situasi pandemi mulai terkendali dan penggunaan masker beralih menjadi kebutuhan sehari-hari, bukan hanya karena kewajiban. Harga rata-rata masker medis 5.000 sampai 10.000 per lembar. Permintaan rata-rata sekitar 500.000 masker per hari. Penawarannya surplus terjadi karena produsen tetap memproduksi sementara permintaan menurun. Di tahun 2023, konteksnya pandemi dinyatakan berakhir secara global, tetapi masker masih digunakan dalam situasi tertentu, contohnya untuk transportasi umum dan rumah sakit. Harga rata-rata masker medis 3.000 sampai 6.000 per lembar. Permintaannya diperkirakan harga sekitar 200.000 per hari. Penawaran, banyak produsen kecil berhenti memproduksi masker, tetapi produsen besar masih aktif dengan fokus pada produk medis. Berikut adalah tabel yang merangkum data harga permintaan dan penawaran masker dari tahun 2020 hingga 2023. Tahun 2020, 25.000 sampai 50.000, permintaannya 1 juta, penawarannya 700.000 atau kekurangan suplai. Di tahun 2021, harga maskernya sekitar 10.000 sampai 20.000, permintaannya 700.000, penawarannya 1 juta atau surplus. 2022, harga masker medisnya 5.000 sampai 10.000, permintaannya 500.000, penawarannya 1.200.000, surplus tinggi. 2023, harga maskernya 3.000 sampai 6.000, permintaan 200.000, penawaran 300.000 atau stabil sesuai kebutuhan. Jawaban yang kelima tentang perhitungan elastisitas penawaran dan permintaan pada masker. Untuk elastisitas penawarannya, saya menggunakan rumus seperti pertemuan sebelumnya yang telah diberikan oleh Bapak. Untuk tahun 2020 ke 2021 mendapatkan hasil minus 0,714. Di tahun 2021 sampai 2022 mendapatkan hasil minus 0,4. Di tahun 2022 sampai 2003 mendapatkan hasil 1,875. Dan rumusnya bisa kita lihat di sini saya telah memberikannya. Dan untuk perhitungan elastisitas permintaan, sama juga seperti tadi, cara perhitungannya juga. Di tahun 2020 sampai 2021 mendapatkan hasil 0,412, di tahun 2021 sampai 2022 mendapatkan hasil 0,5, di tahun 2022 sampai 2023 mendapatkan hasil 1,714. Dan bisa dilihat juga seperti yang tadi ya. Hasil dari elastisitas penawaran tahun 2020 sama 2020 sampai 2021 sama seperti tadi yang saya jelaskan. Langsung saja saya untuk interpretasinya. Penawaran pada tahun 2020 sampai 2021 dan 2021 sampai 2022 bersifat inelastis atau nilai elastisitas lebih kecil dari 1. Sedangkan pada tahun 2022 sampai 2003 bersifat elastisitas atau nilai elastisitas lebih besar dari 1. Untuk permintaan pada tahun 2020 sampai 2021 dan 2021 sampai 2022 juga bersifat inelastis. Namun pada tahun 2022 sampai 2023 menjadi sangat elastis atau nilai elastisitas lebih dari 1. Pertemuan ke-9, faktor permintaan. Tugas untuk pertemuan 9 yaitu apa faktor yang mempengaruhi permintaan. Menurut analisis saya, permintaan terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, harga memainkan peran penting di mana kenaikan harga biasanya menyebabkan penurunan permintaan konsumen cenderung mencari alternatif yang lebih murah. Sebaliknya, penurunan harga dapat meningkatkan daya tarik barang tersebut. Selain itu, pendapatan konsumen menjadi penentu utama ketika pendapatan meningkat. Kemampuan membeli juga meningkatkan, terutama untuk barang-barang normal atau mewah. Namun, hal ini berbeda untuk barang interior yang cenderung mengalami penurunan permintaan seiring meningkatnya pendapatan. Selera dan preferensi konsumen juga berpengaruh besar karena tren gaya hidup atau bahkan pengaruh sosial dapat mengubah pola konsumsi secara signifikan. Jumlah penduduk dan strukturnya menciptakan dampak langsung terhadap tingkat permintaan. Populasi yang besar dengan kelompok usia tertentu, misalnya anak-anak atau lansia, akan meningkatkan kebutuhan barang atau jasa yang relevan. Tidak kalah penting, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi atau perubahan harga di masa depan juga mempengaruhi keputusan pembelian mereka saat ini.
Secara keseluruhan, permintaan adalah hasil interaksi kompleks dari faktor-faktor ekonomi, sosial, dan psikologi yang saling mempengaruhi. Lanjut di pertemuan ke-11, penawaran dan permintaan agregat. Tugasnya, kumpulkan data 10 negara GDP dan GNP pakai tren dan grafis. Data 10 negara GDP dan GNP. Yang pertama ada Amerika Serikat. GDP di tahun 2024 sekitar 29,17 triliun. GNP-nya sekitar 29,17 triliun. Karena GNP Amerika Serikat hampir sama dengan GDP. Yang kedua ada Cina. GDP di tahun 2024 sekitar 18,28 juta triliun. GNP-nya sekitar 18,27 triliun. Yang ketiga ada Jerman, GDP-nya di tahun 2024 sekitar 4,71 triliun, GNP-nya sekitar 4,5 triliun. Yang keempat ada di Jepang, GDP di tahun 2024 4,0,7 triliun, GNP-nya sekitar 4 triliun. Dan yang kelima ada India, GDP di 2024 ada di 3,89 triliun, GNP-nya sekitar 3,89 triliun. Lanjut di ke-6 ada Inggris Raya, GDP di tahun 2024 ada di 3,59 triliun, GNP sedikit lebih rendah dari GDP karena adanya pembayaran bersih ke luar negeri. Ke-7 ada Prancis, GDP-nya 3,17 triliun, GNP-nya sekitar 3,17 triliun. Ke-8 ada Italia, GDP-nya 2,38 triliun, GNP sekitar 2,3 triliun. Di Kanada, ada GDP-nya ada 2,21 triliun, GNP sekitar 2,2 triliun. Dan yang terakhir ada Brazil. GDP-nya di tahun 2024 itu ada di 2,19 triliun, GNP-nya hampir sama dengan GDP. Grafik yang membandingkan GDP dan GNP dari 10 negara terbesar pada tahun 2024. Kesimpulannya, GDP versus GDP, sebagian besar negara dalam daftar ini memiliki GNP yang sangat mendekati GDP, yang menunjukkan bahwa pendapatan luar negeri dan pembayaran bersih ke luar negeri hampir seimbang. Perbedaan kecil antara keduanya biasanya disebabkan oleh pendapatan atau pembayaran luar negeri. Yang kedua, ekonomi global. Negara-negara seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang menunjukkan ekonomi yang sangat berintegrasi dengan pasar global, dengan GNP yang hampir setara dengan GDP. Dan yang ketiga, pengaruh investasi luar negeri. Negara-negara maju cenderung memiliki perbedaan kecil antara GDP dan GNP, yang mencerminkan pendapatan yang signifikan dari investasi luar negeri. Pertemuan ke-12, dua pendekatan pengukuran GNP. Tugas dari pertemuan ke-12, kumpulkan data 10 negara terkait data fiskal seperti pajak dan lainnya. Untuk jawabannya, data yang saya berikan adalah estimasi dan proyeksi dari tahun 2024 berdasarkan laporan terbaru dari IMF dan sumber-sumber fiskal internasional yang merangkum kondisi ekonomi negara-negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Data yang tepat dalam bervariasi berbeda sedikit berdasarkan pembaruan yang dilakukan oleh masing-masing negara atau lembaga internasional dalam setahun berjalan. Berikut data 10 negara terkait data fiskal, pendapatan pajak, utang nasional, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran. 10 negaranya itu ada di Amerika Serikat, pendapatan pajak 26%, utang nasional 32,7 triliun atau minus 125% PDB, pengeluaran pemerintahannya 7,5 triliun atau minus 31 PDB, defisit anggaran ada di minus 7%. Di Jepang, pendapatan pajaknya 32,5%, di utang nasionalnya ada minus 259% PDB, pengeluaran pemerintahnya 1,1 triliun, defisit anggarannya ada minus 2,5%. Di Jerman ada 38,2%, utang nasionalnya 2,7 triliun, pengeluaran pemerintahnya 1,9 triliun, defisit anggarannya ada di minus 0,9%. Di India, pendapatan pajaknya 17,5%, utang nasional 2,6 triliun, pengeluaran pemerintah ada 625 triliun, dan defisit anggarannya di minus 6,4 triliun. Di Inggris ada pendapatan pajaknya 34,1 triliun, utang nasionalnya 3,1 triliun, pengeluaran pemerintahannya 1,2 triliun, defisit anggarannya minus 3,5%.
Di Brasil ada 33,6% di pendapatan pajak, di utang nasionalnya ada 1,5 triliun, pengeluaran pemerintahnya ada 480 miliar, defisit anggarannya minus 1,5%. Dan di Prancis 4,6%, utangnya 32 triliun, pengeluaran pemerintah 1,3 triliun, defisit anggaran minus 7,1%. Australia 28,7%, 900 miliar di utang nasional, di pengeluaran pemerintahnya 500 miliar, dan defisit anggaran DPD minus 4%. Di Tiongkok ada di pendapatan pajaknya ada 20,4%, utang nasionalnya 13,3 triliun, pengeluaran pemerintah 3, triliun, defisit anggaran minus 3,5 triliun. Terakhir ada di Italia. Pendapatan pajaknya 4,13%, utang nasionalnya ada di 2,7 triliun, pengeluaran pemerintahannya ada 800 miliar, defisit anggarannya ada di minus 0,53%. Sumber ini saya dapat dari data ini diperoleh laporan tahunan dan database internasional termasuk dari IMF, Bank Dunia, dan publikasi fiskal negara-negara terkait, yaitu di World Bank Data, Data Pandas, dan IMF. Untuk grafis data fiskal, perbandingan antara pendapatan pajak, utang nasional, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran untuk 10 negara, berikut grafisnya bisa kita lihat. Untuk penjelasannya, di bar biru pendapatan pajak atau PDP menggambarkan kontribusi pajak terhadap PDB negara. Bar merah, utang nasional, menunjukkan jumlah utang nasional relatif terhadap PDB. Di bar hijau, pengeluaran pemerintah atau triliun USD mengilustrasikan total pengeluaran negara dalam satuan triliun. Garis hijau ada di defisit anggaran, mencerminkan defisit negara sebagai persentase dari BDP. Dari analisis saya, 1. Pendapatan pajak. Negara seperti Prancis atau 46% BDP dan Jerman 38,2% BDP memiliki pendapatan pajak yang tinggi untuk mendukung pengeluaran sosial besar. Sementara itu, negara seperti Amerika Serikat dan Inggris memiliki tingkat pajak lebih rendah meskipun tetap signifikan. Yang kedua, untuk utang nasional, Jepang menghadapi utang yang sangat tinggi atau minus 259% PDB, sementara Italia dan Amerika Serikat juga memiliki utang besar, masing-masing sekitar 150% dan 125% dari PDB. Yang ketiga ada defisit anggaran. Negara seperti India dan Prancis memiliki defisit anggaran yang cukup besar, yaitu lebih besar dari 6% PDB, mengindikasikan ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Yang terakhir ada di tantangan fiskal. Negara dengan utang tinggi seperti Jepang dan Amerika Serikat perlu fokus pada pengelolaan utang. Sementara negara dengan pajak rendah seperti India perlu meningkatkan penerimaan pajak untuk mengenai pengeluaran. Di pertemuan ke-13, yaitu tentang siklus ekonomi. Di pertemuan ke-13 ini, pertanyaannya yaitu, apakah siklus ekonomi dapat diramalkan? Jawabannya, siklus ekonomi dapat diramalkan, tetapi tingkat akurasinya terbatas karena dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks dan dinamis. Siklus ekonomi yang terdiri dari fase ekspansi, puncak, kontraksi, dan resesi mencerminkan pola fluktuasi dalam aktivitas ekonomi yang terjadi secara berulang. Para ekonomi dan analisis menggunakan berbagai pendekatan untuk mencoba memprediksi pola ini. Salah satu cara untuk meramalkan siklus ekonomi adalah dengan menganalisis data historis dari indikator-indikator ekonomi utama seperti produk domestik bruto atau PDB, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan suku bunga. Data historis ini membantu mengidentifikasikan pola atau tren yang mungkin kembali terjadi di masa depan. Selain itu, model matematis dan ekonometrik juga sering digunakan untuk pengelola data dan membuat proyeksi tentang kondisi ekonomi mendatang. Indikator awal seperti penggerakan pasar saham, indeks kepercayaan konsumen, atau data penjualan retail seringkali memberikan petunjuk tentang arah ekonomi sebelum perubahan besar terjadi. Para analis juga mengamati kebijakan moneter dan fiskal pemerintah serta bank sentral, karena keputusan seperti perubahan tingkat suku bunga atau stimulus fiskal dapat mempengaruhi siklus ekonomi. Namun, terdapat banyak keterbatasan dalam peramalan ini. Ketidakpastian eksternal seperti bencana alam, konflik geopolitik, atau pandemi dapat dengan cepat mengubah arah ekonomi dan membuat prediksi menjadi tidak relevan. Selain itu, sifat global dari ekonomi modern berarti bahwa peristiwa di satu negara dapat memiliki dampak yang luas pada negara lain, membuat ramalan menjadi rumit. Untuk pertemuan ke-16 ada UAS. Tugasnya, 1. Jelaskan tugas Bank Sentral Indonesia. Kedua, kritisi kelebihan dan kekurangannya. Ketiga, jika Anda menjadi gubernur BI, apa yang harus dilakukan? Bank Sentral Republik Indonesia tercipta guna memelihara kestabilan nilai rupiah di Indonesia. Satu dari 3 pilar yang diemban sebagai tugasnya yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
Inovasi Bank Indonesia mewujudkan kenyamanan serta keamanan proses transaksi secara virtual. Melalui sistem pembayaran elektronik, menghadirkan KRIS, Quick Response Code Indonesia Standard. KRIS, satu barcode untuk semua pembayaran. Mengusung semangat unggul, universal, gampang, untung, dan langsung. Bank Indonesia tak pernah letih berinovasi menghadirkan perubahan sebagai resolusi terwujudnya pembaruan serta stabilitas kebijakan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk jawaban yang pertama, tugas Bank Sentral Indonesia ada pertama, pengelolaan kegiatan resmi penukaran nilai kurs. Bank Sentral berperan dalam menjaga stabilitas nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing. Tugas ini mencakup intervensi di pasar valuta asing untuk menghindari fluktuasi nilai tukar yang berlebihan serta menetapkan kebijakan devisa yang mendukung kestabilitasan ekonomi makro. Selanjutnya, mengukur bank-bank komersil. Pengaturan ini meliputi penerapan regulasi terkait permodalan, likuiditas, dan manajemen risiko yang harus dipatuhi oleh bank-bank komersil. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa sistem perbankan tetap sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Bank Sentral melindungi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Selanjutnya, menangani masalah-masalah internasional. Bank Sentral juga menangani masalah-masalah internasional yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Ini termasuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia serta mengikuti pertemuan-pertemuan global yang membahas stabilitas ekonomi dunia. Peran ini penting untuk menjaga hubungan ekonomi yang harmonis antar negara serta melindungi perekonomian domestik dari dampak negatif ketidakstabilan global. Jawaban yang kedua, kritisi kelebihan dan kekurangannya. Pengelolaan penukaran nilai kurs. Kelebihannya, stabilitas nilai tukar dapat meningkatkan kepercayaan investor asing, mendukung perdagangan internasional, dan menjaga inflasi dalam batas yang terkendali. Intervensi Bank Sentral juga mencegah volatilitas nilai tukar yang merugikan ekonomi. Kritik saya, kebijakan intervensi yang berlebihan dapat menguras cadangan devisa negara. Selain itu, jika pengelolaan tidak hati-hati, dapat menciptakan ketergantungan pada intervensi sehingga pasar tidak berkembang secara alami. Selanjutnya, untuk mengatur bank-bank komersil. Kelebihannya, pengawasan ketat terhadap bank komersil melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan, regulasi yang baik, dan mengurangi risiko krisis perbankan. Kritik saya, aturan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan fleksibilitas bank dalam menciptakan produk keuangan baru. Bank kecil mungkin kesulitan memenuhi persyaratan regulasi yang sama dengan bank besar. Yang terakhir, untuk menangani masalah internasional, kelebihannya, kolaborasi internasional membantu negara mengatasi guncangan ekonomi global, seperti krisis finansial atau fluktuasi harga komoditas. Peran ini juga memperkuat posisi negara dalam perdagangan internasional. Kritik saya, terlalu bergantungan pada lembaga internasional bisa membatasi kedaulatan ekonomi negara. Selain itu, keputusan global seringkali lebih menguntungkan negara-negara besar daripada negara berkembang, menciptakan ketidakadilan dalam kebijakan ekonomi dunia. Ketiga, jika saya menjadi Gubernur Bank Indonesia, langkah utama yang akan saya lakukan adalah memastikan stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter yang efektif dan pengawasan sistem keuangan yang ketat. Stabilitas inflasi akan menjadi prioritas dengan menjaga agar berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan. Kebijakan suku bunga dan pengelolaan likuiditas akan dilakukan secara hati-hati untuk mendukung daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Dalam menjaga stabilitas nilai tukar, saya akan memastikan intervensi di pasar valuta asing dilakukan secara struktur untuk menghindari fluktuasi yang berlebihan. Peningkatan cadangan devisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya tahan ekonomi terhadap gejolak global. Di sisi lain, pengawasan terhadap sistem keuangan akan diperkuat dengan mendorong penerapan manajemen risiko yang lebih baik oleh bank dan lembaga keuangan, sehingga risiko sistematik dapat diminimalkan. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada penguatan sektor UMKM. Akses pembiayaan yang lebih inklusif, terutama melalui program-program seperti KUR, akan ditingkatkan. Digitalisasi sistem pembayaran juga menjadi prioritas dengan memperluas penggunaan QRIS untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan mendorong literasi keuangan masyarakat. Selain itu, saya akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung
daya saing ekspor dan menarik investasi asing ke sektor-sektor strategis. Saya juga memastikan modernisasi Bank Indonesia melalui pengembangan teknologi dan data analitik yang mutakhir. Infrastruktur digital akan ditingkatkan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan cepat. Dalam aspek komunitas, kebijakan yang dibuat oleh Bank Indonesia akan disampaikan secara terbuka, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat serta pelaku pasar. Edukasi keuangan akan terus ditingkatkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Di tingkat global, saya akan menguatkan peran Indonesia dalam forum ekonomi internasional, sehingga kepentingan nasional dapat diakomodasi dengan baik melalui kebijakan yang adaptif dan inovatif. Saya bertujuan menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang responsif terhadap perubahan global, sambil terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di dalam negeri. Terima kasih presentasi dari tugas mikroekonomi saya. Saya berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.